Gua lihat Dek Juan di situ ada karakter yang beda ya. Hari ini kebetulan launching ponakan saya, Dek Juan, namanya Zuan Berlinda Amereta. Hari ini kebetulan kami habis merilis single yang berjudul Cinta Tiada Batas. Mudah-mudahan ada dukungan dari teman-teman juga, karena tanpa dukungan teman-teman juga bukan siapa-siapa juga, nggak akan ramai juga. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tapi kenapa tertarik memproduksi Juan? Karena secara kan dunia musik saat ini persaingannya keras ya. Ya, ketertarikan seorang produser ataupun seorang pendengar dimanapun berada pasti dari telinga ya. Karakternya, suaranya, terus yang gua lihat Dek Juan di situ ada karakter yang beda ya, maksudnya bisa nyanyi. Beda orang sama orang, semua orang bisa nyanyi. Di kamar mandi aja orang nyanyi, kadang nggak sadar ya lagi mandi gitu, teriak-teriak gitu. Kalau Juan ini bisa nyanyi, vokalnya duduk. Juan ini suka cover lagu gitu, kayak selebgram. Jadi gue berpikirnya kenapa sih harus cover gitu? Karena kebetulan gue sama bapak ayahnya bersahabat, jadi akhirnya kami ngebuat sebuah lagu iseng awalnya gitu. Terus setelah kita pikir-pikir, banyak pendapat orang kan, musiknya enak nih, asik nih, pas. Jadi akhirnya kita nggak ada salahnya untuk kita lempar gitu. Karena ini kan ciptaan sendiri, bukan ciptaan orang lain. Ciptaan kebetulan ciptaan gue sama adik gue sebenarnya. Juan sendiri bekal apa yang Juan miliki untuk terjun ke dunia tarik suara ini? Kencengan dikit suaranya. Dari nyanyi harus Jadi memang dari kecil suka nyanyi, jadi hobi hobi ya. Terus habis itu mulai disalurkan. mulai disalurkan, baru main bulan, Bimbing. sama main Pernah ikut lomba nyanyi nggak, kejuara apa gitu? Sebelumnya Dek Juan udah pernah ikut kontes nyanyi apa belum maksudnya? pernah dari SMP. Teman SMP sudah mulai nyanyi ya? Nah, Juan Cinta Tiada Batas ya. Ya, Itu artinya apa sih? Maksudnya bercerita tentang apa lagu tersebut? Tentang cinta, tentang sayang, nggak hanya ke pacar atau gebetan ya sekarang. Itu bisa ke orang tua juga, bisa ke teman-teman, pokoknya sahabat yang mendukung kita selama ini, yang masih support kita bisa kasih sayang lebih ke mereka dan mungkin rasa sayang ke mereka. Terima kasih. Nah, Bang Andika sendiri ini kan perdana nih Ya. memproduksi ini, Ya. ya kan? nggak perdana lah gua udah banyak. Bukan ya untuk Untuk pop ya maksudnya. Nah, kenapa tertarik memilih Juan ini Bang gitu loh? Apakah dilihat dari bakatnya atau seperti apa? Jadi dulu kan gua selalu produserin dangdut nih dengan gosip-gosip yang miring gitu. Maksudnya kontra. Sampai gua vakum 3 tahun belakangan gua nggak mau bikin project lagi. Setelah gua pikir-pikir, gua untuk bikin project daripada gosip, karena anak gua kan sudah besar-besar, maksudnya mikirnya pasti ayah bakalan macem-macem nih. Akhirnya gua mutusin gua bikin project pop kebetulan sama ponakan sendiri gitu loh, sama sahabat gua sendiri, anaknya sahabat gua sendiri. Jadi nggak ada untuk mikir ke lain-lain gitu kan. Kalau pop kan nggak ada gosipnya miring-miring gitu, nggak kayak dangdut gitu kan maksudnya. Jadi gue berpikirnya kalau pop kan aman gitu loh, nggak ada gosip, emang bener-bener gue settingnya seperti diva gitu, perlahan gitu. Sambil lambat laun maksudnya Juan kan belajar, maksudnya pembelajaran buat Juan adalah ini PR buat Juan, dituntut buat penyanyi profesional nih. Nah mungkin mudah-mudahan dari sini kan Juan latihan terus, nyanyi terus gitu kan, tapi jangan sampai mengganggu kuliahnya gitu. Itu yang jelas itu gimana bisa Juan bisa dituntut dewasa, bisa bagi part nih, misalnya ini part bagian kuliah, berarti Juan harus kuliah. Nah pas libur kuliah itu buat latihan vokal gitu. Gue lebih berpikirnya ke situ sih. Yang penting nggak ganggu pekerjaan, nggak ganggu sekolahnya Juan, sah-sah aja. Sebagai produser tantangannya apa sih? Ini kan lagi masa pandemi. Ya, kalau gue sih musisi ya, maksudnya seniman itu lebih berpikirnya di pandemi ini kalau kita diam aja tidak bekerja, alangkah banyak orang yang benar-benar terdampar. Tapi karya tetap harus dikeluarkan, alangkah sayang. Makanya gue keluarin
karya gue bersama Dejuan, keponakan gue sendiri, dengan ngikuti aturan pemerintah gitu loh, protokol kesehatan, kita pakai masker, kita masuk juga di swipe segala macam, kita tetap ikutin aturan pemerintah. Cuman kalau kita punya karya kita didiemin aja, semua orang banyak kali lagi sekarang pandemi misalnya nggak boleh kerja, nggak boleh ini, lama-lama ya terdampar loh. Untuk promonya, Untuk promosi sementara radio lagi kita cut ya, maksudnya bukan kita cut, maksudnya kita pending dulu karena Juan juga lagi kuliah, satu, kedua nggak mungkin misalnya kita visit ada berapa ribu radio kita tumbur sekarang lagi pandemi kayak gini. Yang ditakutkan adalah kita kan menjaga jarak, itu yang ditakutin. Jadi gue sekarang promosinya lebih ke Juan bikin konten sama promosi ke TV kali ya. Gitu. Kalau untuk Spotify dan segala macam, Spotify sudah diurus sama Bayu ya, karena bidangnya emang beda-beda. Porsi gua untuk promosi yang halal kayak gini, media online, infotainment, TV gitu, itu gua. Kalau digital kebetulan udah gua serahin sama Musik Blast, Bayu gitu. Dan gua sama tim gua nintain lebih ke promosi yang lain gitu. Jadi kita bagi aja sambil ngeliat ngikutin aturan pemerintah. Kalau Bambang rekod ini pilihannya lumayan berat. Nanti ketika sudah selesai studinya, kalau lebih ke pendidikan lagi kan, nurusin Bagi waktu musik. Bagi waktu aja sih untuk pendidikan oke. ngalir lah, maksudnya ya kalau kosong musik, kalau lagi kuliah. Saya juga nggak maksudnya saya juga nggak mendidik si Juan harus lupa sekolah ya, maksudnya tergantung Juan bisa bagi waktu aja, karena kan Juan kan lagi kuliah nih, kalau lagi daring berarti kan selesai daring kan masih banyak waktu belum bisa ketemu kan, jadi ngatur waktunya di situ. Bang, kalau Babang Tampan itu emang impianmu sejak Babang lama Tampan pengen rekod punya itu label atau gimana gitu? Dari dulu. Ya, gua perdana ini bikin Iya. perdana dan ponakan gua sendiri. Dan impian dari lama, dari kecil apa? impian lu dari sejak lama apa enggak? Bikin sih? label. Impian label itu sebenarnya sudah lama ya, semua orang pasti pengen punya label, tapi kan gua pengennya banyak beberapa teman-teman gua tuh musisi sekarang jalan sendiri indie. Kenapa? Dengan banyak ya, maksudnya ada nggak bisa, maksudnya gua sudutin label nggak ada, emang beberapa label yang nakal gitu. Dan gua di sini bukan labelnya nggak nakal nih, benar transparan, kita sama-sama survive. Kadang kan ketika kita sudah besar kita akan lupa sama label karena potongannya terlalu besar. Jadi gua di sini lebih berpikirnya ke situ, kita transparan aja, sama aja sih sama ini, cuman bedanya ini lebih ke format kayaknya, lebih ke konsep gitu. Artinya pengalaman buruk lo yang bikin akhirnya lo bikin label sendiri gitu? Iya. Iya sih. Sakit hati gitu mas? Dengan label sakit hati sama atau label, seperti enggak, apa Enggak, gitu? kalau sakit hati sih enggak ya. Maksudnya gua kan denger cerita kanan kiri banyak beberapa musisi yang gitu. Ada juga dia punya tempat berkarya tapi nggak ada wadahnya gitu. Nah, mungkin di sini ada wadahnya kan gitu. Minimal gua punya wadahnya untuk membantu teman-teman sih. Persyaratan gua kenapa harus buka label? Gua harus dorong ponakan gua sendiri karena gua mau nunjukin, maksudnya sekarang udah ada wadahnya gitu. Lebih ke situ sih gua. Tapi kenapa di namanya Babang Tampan gitu? Babang Tampan ada apa? Ya, Kenapa karena gitu? gue nggak menutup kemungkinan yang viral lagi itu ya itu yang gue bawa. Nah, ya. Memanfaatkan Kayak dulu momen misalnya ya? gue Andika Kangen Band. Jadi kemana-mana kalau ke pasar pasti Andika Kangen Band gitu kan. Ketika gue sudah mengundurkan diri, sempat bubar kan, terus baru gabung lagi kan berapa bulan ini. Terus gabung lagi sama Kangen Band, kena lagi. Orang di pasar udah manggil Babang Tampan. Jadi kan itu jadi pengingat sih sebenarnya. Apa akan menjadi alarm gue. Kayaknya ngejual deh ini gitu. Jadi gue lebih ngejual ke situ sih. Berarti hoki ya? Ya, hokinya di situ mungkin. Itu Berapa aja sih. budget berapa nih, modal berapa ya? Kalau budget, Berapa? budget itu tergantung Musik Blast seperti apa nanti sama Bang Didi. Kalau gua lebih memikirkan kalau kita mau ngeluarin budget lebih pilah-pilah gua. Kalau misalnya segmennya itu untuk harus promosi nyambung untuk Dejuan harus dikeluarkan nggak masalah. Tapi misalnya kalau promosi kita mengeluarkan uang itu nggak ada segmennya buat Dejuan, menurut gua buat apa buang-buang uang dong? Promosi apa aja bisa kita masukin gitu kan. Tapi kalau nggak ada dampaknya buat Juan, gift-nya nggak ada, buat apa kita buang uang? Mending kita tahan gitu. Kita pakai yang benar-benar berguna nanti gitu. Buat promosi yang lain kayak, yang TV kayak, yang apa kayak gitu kan. Buat apa kita ngeluar uang, kita ngebom ternyata hasilnya nonsen. Gua akan pilih-pilih misalnya ada 10 TV. 10 TV kita lihat dampaknya apa nih kalau cuman datang cuman selewatan doang itu kan figuran. Tapi kalau
ada TV promosi harus ngeluarin duit, Juan harusnya nggak masalah. Itu emang tujuan kita kan gitu. Tapi kalau nggak ada dampaknya, menurut gua nggak. Tapi Ntar. tetap akan transparan meski Ya. keponakan sendiri. Iya dong harus. Itu kan harus kita pantau. Tapi yang udah siapin lu berapa dari mulai bikin label, rekaman, ada promosi udah Wah kalau mau di Miliaran itu ya? kayaknya udah nggak kehitung kayaknya udah maafin gitu kayaknya. banyak dulu ya. Ya, kalau udah banyak rumpah ruah kayaknya. Mas, kriterianya seperti apa sih Mas untuk Apa? masuk ke label? Kriteria penyanyinya Nah, apa kalau nih? sekarang gue berpikirnya gini, gue nggak fokus kemana-mana ya, lagi fokus ke Juan gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya gue stop dulu. Gue tuh kalau nge-branding orang tuh misalnya kayak Dua Serigala, udah naik baru kemas lagi gitu loh, Dinar Candy udah naik baru lebih ke situ sih. Kalau yang lain-lain enggak. Berarti sekarang artis di label lu udah berapa? Baru satu. Baru satu aja. Tapi udah banyak yang ngantri Mas. Iya, gua lebih mematangkan Juan dulu. Kalau yang lain-lain enggak, omset belum kepikir. Tapi artisnya udah ada yang mau mencoba nggak? Maksudnya musisi-musisi baru yang mencoba? Banyak sih, banyak. Tapi kan gua belum fokus ke situ. Gua lagi fokus ke Juan aja. Kalau yang kira-kira belum itu mah nggak gua ladenin. Menghabiskan Satu produk dulu nih. Aku gitu baru. menghabiskan biaya 1 M sampai nggak Mas untuk membuat 1 M record ya tergantung lah. Kalau misalnya kita ngebomnya asal-asalan, jangan lagi 1 M, 2 M juga habis. Cuman kalau kita manage, mau katanya 10 juta juga cukup. Kalau kita bener-bener manage pelan, ini yang oke nih masuk ini. Nah, Juan sendiri udah baca kontraknya? Transparansi kontraknya kayak apa udah baca? Sudah dia yang baca ayahnya. Oh. Gua langsung sama ayahnya. Tapi untuk seorang Juan sendiri, kira-kira udah berapa budget yang udah keluarin? Kalau budget nggak tahu gua, itu urusan si Musik Blast. Kalau gua ngikut aja. Gua kan lebih ke lagu ya.